Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar SMP Pahlawan Toha, anak-anakku yang ibu cintai dan wali murid yang ikut dalam kegiatan MPLS yang dilakukan secara daring dalam wadah WhatsApp Group. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan MPLS daring ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga beliau, para sahabat dan keluarganya ditempatkan di surganya Allah. Baiklah anak-anakku sekalian, perkenalkan nama Ibu Nina Purnamawati SPD. Ibu adalah Waka Bidang Kurikulum sekaligus guru yang mengajar mata pelajaran IPA. Pada kesempatan MPLS daring kali ini, Ibu akan memberikan informasi mengenai pengenalan kurikulum SMP Pahlawan Toha. Ketika Ibu mengatakan pengenalan kurikulum SMP Pahlawan Toha, tentu terbersit dalam benak kita apakah yang dimaksud dengan kurikulum. Dalam pendidikan formal, kurikulum memiliki peranan yang sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran. Karena di dalam kurikulum terdapat rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang dijadikan pedoman oleh para pengajar demi tercapainya pembelajaran. Dan ini sesuai dengan pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di dalam kurikulum terdapat kompetensi apa yang harus dicapai oleh siswa. Terdapat materi dan bahan ajar apa saja yang harus dicapai oleh siswa dalam rangka memenuhi kompetensi tersebut. Di dalam kurikulum terdapat cara atau proses bagaimana materi tersebut dapat sampai kepada siswa. Di dalam kurikulum terdapat penilaian yang digunakan untuk mengukur keberhasilan siswa. Kurikulum mampu menjadikan aktivitas belajar siswa di sekolah sesuai dengan standar pendidikan. Kurikulum disusun, disiapkan, dan dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat hidup di masyarakat. Bukan hanya menerapkan skill saja, tetapi dapat juga menerapkan nilai hidup dan norma di masyarakat. SMP Pahlawan Toha telah menerapkan kurikulum 2013 sejak tahun 2017 dan 2018. Kenapa harus menggunakan kurikulum 2013? Kurikulum 2013 memiliki 4 elemen yang saling terkait satu dengan yang lain, yaitu elemen kompetensi, elemen isi, elemen proses, dan elemen penilaian. Pada elemen kompetensi mencakup keterpaduan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada elemen isi mencakup berpikir tingkat tinggi, terpadu, dan kontekstual. Pada elemen proses mencakup kreatif, kritis, melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran, dan melakukan metode pembelajaran secara bervariasi. Pada elemen penilaian adalah menggunakan penilaian otentik yang lebih menerapkan pengamatan pada saat kejadian, hal-hal yang bersifat alamiah, dan lain sebagainya. Itu jawabannya kenapa kita harus menggunakan kurikulum 2013. Di dalam kurikulum 2013 terdapat muatan struktur kurikulum 2013. Struktur kurikulum SMP sebenarnya ada 10 mata pelajaran. Ini adalah Yang 10 mata pelajaran ini adalah kurikulum nasional. Untuk SMP Pahlawan Toha, struktur kurikulumnya adalah 11 mata pelajaran ditambah 1 mapel mulok yaitu bahasa Sunda. Adapun rincian muatan kurikulum dan beban belajar pada SMP Pahlawan Toha adalah kelompok A terdiri dari mata pelajaran pendidikan agama 3 jam pelajaran, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 3 jam pelajaran, bahasa Indonesia 6 jam pelajaran, matematik 5 jam pelajaran, ilmu pengetahuan alam 5 jam pelajaran, ilmu pengetahuan sosial 4 jam pelajaran, bahasa Inggris 4 jam pelajaran, kelompok B seni budaya 3 jam pelajaran, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 3 jam pelajaran, prakarya 2 jam pelajaran, bahasa Sunda 2 jam pelajaran. Jadi jumlah alokasi waktu seminggu beban belajar di SMP Pahlawan Toha adalah 40 jam pelajaran, di mana setiap 1 jam pelajarannya diwakili oleh 40 menit. Seni budaya di dalamnya disesuaikan dengan minat bakat peserta didik dan kesiapan satuan pendidikan dalam pelaksanaannya. IPS dan IPA merupakan ilmu integratif sains dan integratif sosial studies yang berorientasi aplikatif. Berpikir, belajar, rasa ingin tahu, peduli, dan bertanggung jawab secara sosial dan
alam. Bagaimanakah bentuk penilaian pada kurikulum 13? Bentuk penilaian pada kurikulum 2013 terdiri dari penilaian pengetahuan yang menilai kemampuan kognitif siswa yang dituangkan dalam tes tulis, pilihan ganda menjodohkan, tes lisan, ulangan harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Kemudian, penilaian berikutnya adalah penilaian keterampilan yang menilai kemampuan psikomotorik siswa, terdiri atas penilaian produk, penilaian praktik, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Dan ini yang paling penting adalah penilaian yang membangun karakter siswa adalah penilaian sikap. Penilaian ini, objek penilaiannya adalah terhadap kejujuran siswa, kedisiplinan siswa, tanggung jawab, teliti, religius, dan kerjasama. Bagaimana bentuk nilainya? Nilainya yang dituangkan nanti dalam laporan kegiatan belajarnya terdiri dari angka dan huruf yang dilengkapi dengan deskripsi dan penjelasannya. Angka yang dipakai 0 sampai 100, huruf yang digunakan A, B, C, D. Angka menyatakan pencapaian dari semua butir penilaian. Sedangkan huruf menyatakan predikat, yakni A sangat baik, B baik, C cukup, D kurang. Khusus nilai sikap spiritual dan sikap sosial hanya diberikan dalam huruf dan deskripsi. Bagaimanakah caranya untuk mengetahui bahwa siswa telah berhasil mencapai suatu kompetensi yang ditentukan? Yaitu dengan melihat nilai spiritual dan sosialnya bernilai baik, nilai pengetahuan dan keterampilan di atas KBM atau ketuntasan belajar minimal dari masing-masing mata pelajaran. Dan predikat untuk masing-masing mata pelajaran adalah A, B. Baiklah, kita teruskan anak-anakku mengenai sesi terakhir tentang topik kurikulum 2013. Bagaimanakah pembelajaran di masa pandemik ini untuk SMP Pahlawan Toha? Apakah akan melaksanakan secara daring ataukah dilaksanakan secara tatap muka? Tentunya kita menunggu keputusan dari pemerintah Wali Kota Bandung dan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Tapi sampai detik ini kita betul-betul merujuk pada surat edaran dari satu keputusan bersama 3 menteri, kedua peraturan Wali Kota Bandung, dan ketiga surat edaran kepala dinas bahwa syarat boleh KBM tatap muka adalah jika sekolah berada di zona hijau dan mampu menyiapkan infrastruktur untuk pelaksanaan KBM tatap muka. Ya. Nah, oleh karena itu untuk sementara ini keputusannya adalah kita mungkin akan melaksanakan dulu pembelajaran secara daring, ya. Tetapi nanti kalau ada keputusan kita dibolehkan untuk melaksanakan tatap muka, ya tentunya kita akan melaksanakan tatap muka, tapi dengan tatap muka yang terbatas. Tatap muka yang terbatas itu adalah artinya bahwa pembelajaran akan dilaksanakan hanya diikuti oleh 25 peserta per tingkatan. Ya, 25% peserta per tingkatan itu aja. Dan itu pun peserta itu yang melaksanakan pembelajaran tatap muka pun hanya melaksanakan pembelajaran tatap muka hanya 2 jam saja. Ya, itu artinya tatap muka terbatas. Nah, yang 75%-nya tetap melaksanakan pembelajaran secara daring di rumahnya masing-masing. Apa itu pembelajaran di rumah? Ya. Nah, bagaimanakah? Kenapa Toha akan melaksanakan pembelajaran di rumah? Karena memang sampai detik ini wilayah Kota Bandung ini termasuk ke dalam zona merah. Jadi kita betul-betul menunggu surat keputusan Pak Wali Kota Bandung dan surat dari Kepala Dinas Pendidikan, ya. Semoga saja pandemiknya menurun dan kita bisa melaksanakan tatap muka secara terbatas dan melaksanakan pembelajaran di rumah secara daring. Nah, tujuan pembelajaran dari rumah, kenapa yang 75% pembelajarannya di rumah, ya? Tetap harus, karena satu, memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapat layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Yang kedua, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19. Yang ketiga, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Yang keempat, memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua wali. Metode pembelajaran di rumah di SMP Pahlawan Toha atau metode daring di SMP Pahlawan Toha itu kita menggunakan sistem daring dan sistem luring.
Sistem daring yaitu menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system dengan menggunakan platform WhatsApp group ya. Yang kedua, kita menggunakan metode luring, yaitu pembelajaran secara mandiri di luar jaringan atau tidak online. Nah, luring ini dilaksanakan apabila kalian terkendala oleh satu kuota mungkin tidak ada, yang kedua pulsanya misalnya tidak punya, itu boleh melaksanakan pembelajaran luring dengan cara berkoordinasi dengan wali kelas, datang ke sekolah karena di sekolah Bapak Ibu guru ada ya, Bapak Ibu guru mata pelajaran ada untuk siap melayani para siswi yang memang kondisi terkendala daring. Jadi jangan khawatir, bagi yang terkendala daring kami siapkan bentuk alternatif kedua yaitu luring. Jadi sudah Ibu tadi informasikan bahwa pembelajaran jarak jauh di SMP Pahlawan Toha itu menggunakan platform WhatsApp grup mata pelajaran dan sesekali dapat menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Nah, ini kalian bisa melihat gambar bukan teman ya, ini kakak-kakak kalian waktu melaksanakan pembelajaran jarak jauh tahun pelajaran 2020-2021. Ya, mereka melaksanakannya di rumah, kemudian mendokumentasikannya dan mengirimkannya ke guru mata pelajarannya. Nah, ini yang menggunakan aplikasi Zoom, ya. Nah, aplikasi Zoom ini kan menggunakan kuota yang lumayan cukup banyak juga. Oleh karena itu, mudah-mudahan kuota subsidinya masuk dari pemerintah sehingga mungkin dari satu semester ini kita bisa lebih sering menggunakan aplikasi Zoom. Tetapi jangan khawatir jika tidak memiliki kuota yang cukup banyak, kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh tapi menggunakan WAG saja, tidak jadi masalah ya. Nah, ini laporan tugas dari kakak-kakak kelas kalian waktu pembelajaran jarak jauh tahun pelajaran 2020-2021. Mereka mengirimkan tugas melalui link yang dikirimkan ke guru mata pelajarannya. Dan ini adalah aktivitas Bapak Ibu guru saat mengajar di ruang belajar WhatsApp group ya. Mereka ada di sekolah standby, seandainya ada kendala, tadi juga kata Ibu kendala di daring, ya, segera saja kalian datang ke sekolah untuk meminta bantuan Bapak Ibu guru. Jadwal pelajaran BDR atau PJJ di SMP Pahlawan Toha adalah 1 jam pelajaran adalah 30 menit, dimulai dari pukul 7 dan berakhir 10.45 saja. Oleh karena itu diharapkan pada rentang pukul 7 sampai 10.45 kalian tetap standby berada di rumah kalian masing-masing untuk mengikuti pembelajaran, karena dengan mengikuti pembelajaran kalian dianggap bahwa kalian hadir pada saat pembelajaran di hari itu. Tetapi jika tidak mengikuti PJJ, berarti kalian dianggap tidak mengikuti pembelajaran atau di absen, dialpakan ya, dianggap tidak hadir. Demikian yang dapat Ibu sampaikan hari ini mengenai topik kurikulum 2013 di sesi terakhir. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Selalu tetap protokol kes dimanapun kalian berada, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan jangan lupa selalu bahagia, karena dengan bahagia itu bisa meningkatkan imunitas. Terima kasih, khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.